Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Irwan Channel. Kita akan belajar bersama lagi ya. Kita akan belajar tema 6 cita-citaku. Subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita. Kita akan mulai pembelajaran pertama. Anak-anak semuanya simak baik-baik video ini ya supaya kalian memahami apa yang disampaikan Pak Irwan. Salam semangat dan sukses untuk kalian semuanya. Anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Anak-anak, kita akan belajar pembelajaran kelas 4, tema 6, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu subtema giat berusaha meraih cita-cita. Nah, anak-anak, semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan, terkadang kamu harus melakukannya lebih keras dibandingkan orang lain. Sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Ya, jika sudah, berarti kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, kamu harus giat berusaha dalam meraih cita-citamu itu. Bisa dengan belajar dengan tekun, kemudian berlatih dengan keras, dan usaha-usaha lain yang membantumu untuk meraih cita-cita. Anak-anak, kita lanjutkan. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari di pembelajaran 1 ini ada 2 muatan pelajaran. Pertama, bahasa Indonesia KD 3.6, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. KD 4.6, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Untuk muatan pelajaran IPA, KD 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. KD 4.2 membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestariannya. Kita lanjutkan tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari. 1. Melalui kegiatan berlatih membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. 2. Melalui kegiatan membuat poster, siswa mengetahui pentingnya pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada potret Kali Pesanggerahan. Nah, ada potret Kali Pesanggerahan dahulu dan potret Kali Pesanggerahan sekarang. Nah, kira-kira kamu bisa menceritakan apa yang kamu lihat di gambar tersebut di Kali Pesanggerahan dahulu? Iya, Kali Pesanggerahan dahulu itu sangat kotor sekali. Airnya keruh, kemudian banyak sampah. Kemudian bandingkan dengan potret Kali Pesanggerahan sekarang. Bagaimana? Iya, Kali Pesanggerahan sekarang airnya lebih jernih, tidak keruh lagi. Kemudian di tepi sungainya banyak sekali pepohonan. Kemudian tidak ada lagi sampah yang ada di dalam sungai tersebut. Nah, anak-anak, mari kita membaca. Ayo membaca. Teks bacaan berjudul Si Pendekar Kali Pesanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai
yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi, ia tidak marah. Baginya, untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya, sesama petani penggarap, untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian kali Pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari. Bahkan burung cakakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta, kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Anak-anak semuanya, teks bacaan si pendekar kali Pesanggerahan tadi bercerita tentang seseorang yang bernama Bang Idin. Bang Idin dengan tekad kerasnya, hanya berbekal dengan golok, dia menyisiri bantaran kali Pesanggerahan di Jakarta. Mengapa? Karena kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain telah berubah jadi kotor, penuh sampah, hitam, dan bau. Maka dia tersadarkan untuk menjaga lingkungan kali Pesanggerahan tersebut. Akhirnya, lambat laun, dia bersama teman-temannya dapat membuat kali Pesanggerahan itu menjadi bersih kembali, kemudian bantarannya ditumbuhi atau ditanami berbagai macam jenis pohon. Burung-burung pun kembali datang di situ. Banyak jenis hewan langka pun bisa ditemui di bantaran kali Pesanggerahan. Nah, itu adalah usaha Bang Idin dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kalian sebagai anak Indonesia tentunya juga harus memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan sekitarmu. Kamu tidak boleh pertama membuang sampah sembarangan. Tentunya membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan banyak sekali masalah. Bisa jadi sampah yang kamu buang itu hanya terbawa air hujan, kemudian masuk ke selokan atau parit sehingga bisa menyumbat parit tersebut. Belum lagi jika satu orang membuang sampah, maka ada satu sampah. 10 orang membuang sampah, ada 10 sampah. Bayangkan kalau sampai 1 juta orang membuang sampah, maka ada 1 juta sampah yang akan dibuang. Jadi kita harus sadarkan diri kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tidak hanya itu, kalian juga tidak boleh untuk merusak lingkungan. Tentunya kalian malah harus melakukan pelestarian dengan penanaman kembali atau reboisasi. Tentunya tumbuhan akan memberikan manfaat yang besar bagi kita. Mengapa? Karena tumbuhan akan memberikan udara yang bersih, memberikan oksigen. Selain itu, akarnya yang kuat juga akan menahan erosi. Tentunya erosi ini jika dibiarkan bisa membuat sungai menjadi lebih dangkal. Jika sungai menjadi dangkal, maka di musim hujan air yang
datang itu sangat banyak bisa meluap dan menyebabkan banjir. Jadi kita sebagai anak Indonesia yang baik harus selalu menjaga lingkungan kita. Tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh merusak lingkungan. Sebaliknya kita harus menjaga lingkungan kita dengan melakukan penghijauan, kemudian membersihkan sampah, dan lain sebagainya. Anak-anak, kita lanjutkan. Nah, di sini cita-cita Bang Idin ada beberapa hal atau peta konsep yang akan kalian pelajari berkaitan dengan teks si pendekar Kali Pesanggrahan atau Bang Idin tadi. Yang pertama adalah halangan yang dihadapi oleh Bang Idin. Yang kedua, sikap yang dimiliki oleh Bang Idin. Dan yang ketiga, usaha yang dilakukan Bang Idin. Nah, anak-anak berdasarkan teks bacaan tadi, apa saja halangan yang dihadapi oleh Bang Idin? Nah, Bang Idin mendapat tantangan dari masyarakat sekitar yang menganggap Bang Idin sebagai perusuh. Jadi ketika Bang Idin berusaha untuk membersihkan bantaran Kali Pesanggrahan, Bang Idin malah dicap sebagai perusuh karena dikira dia mengganggu. Karena tentunya semula tidak ada apa-apa, kemudian Bang Idin melakukan hal-hal tersebut, tentunya masyarakat juga kaget sehingga dikira Bang Idin malah membuat onar atau membuat rusuh atau malah merusak. Ternyata tidak, Bang Idin adalah menjaga bantaran sungai tadi atau berusaha untuk membuat bantaran sungai Kali Pesanggrahan tadi menjadi lebih baik. Nah, sikap yang dimiliki Bang Idin apa ya? Nah, Bang Idin itu memiliki sikap yang sabar, pantang menyerah, dan tekad yang kuat. Lalu usaha apa yang dilakukan? Yang pertama, membersihkan sampah, kemudian menanam pohon produktif. Dengan itu, kali menjadi bersih, kemudian pohon produktif di sini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa buahnya, bisa kayunya, mungkin bisa daunnya, dan lain sebagainya. Bahkan bisa juga dimanfaatkan oleh lingkungan sekitar atau alam, yaitu datangnya tadi burung-burung, kemudian menjadi tempat tinggal hewan-hewan di sekitar itu. Tentunya itu akan membuat keseimbangan lingkungan menjadi terjaga, mengingat di lingkungan kita ada keseimbangan yang perlu kita jaga dan campur tangan kita tidak boleh sampai menyebabkan keseimbangan lingkungan tersebut atau keseimbangan ekosistem itu terganggu sehingga mengganggu rantai makanan. Dengan mengganggu rantai makanan tentunya ada hewan atau organisme yang dirugikan sehingga kadang-kadang bisa mencapai kepunahan. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, apa kesimpulanmu terhadap usaha Bang Idin untuk meraih cita-citanya? Nah, di sini demi mencapai cita-cita Kali Pesanggrahan menjadi bersih, Bang Idin melakukannya dengan penuh kesabaran, semangat pantang menyerah, tekad yang kuat, dan tidak mudah putus asa. Dia ditentang oleh masyarakat pun tetap melakukan kegiatan tersebut karena dia yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah demi kebaikan. Buktinya dengan dia melakukan hal tersebut, lambat laun masyarakat menjadi sadar bahwa pentingnya menjaga Kali Pesanggrahan dengan tidak membuang sampah di sungai, kemudian menanam pohon-pohon produktif di pinggiran atau bantaran sungai Kali Pesanggrahan ini, masyarakat menjadi tahu manfaatnya dan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Kemudian anak-anak ayo membaca lagi. Nah, selanjutnya di sini anak-anak ada puisi Penjaga Alamku karya dari D. Karitas. Nah, di sini ada 3 bait puisi, setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Nah, di sini apa yang akan kita pelajari di sini? Puisi ini berkisah tentang apa? Berkisah tentang apakah puisi tersebut? Nah, puisi tersebut berkisah tentang seseorang yang menjaga alam dengan sepenuh hati, tanpa lelah dan pantang menyerah karena menyadari pentingnya alam.
Lalu usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Tidak merusak, mengolah dengan bijak, menjaga dari polusi, menjaga keseimbangan ekosistem atau lingkungan. 3. Mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu? Mengapa ya alam di dalam puisi itu disebutkan sebagai ibu? Yang mana? Di sini. Alammu adalah ibumu. Mengapa sampai seorang penulis di Karitas ini menulis bahwa alam ini sebagai ibu? Mengapa? Karena alam menyediakan dan menyiapkan segala kebutuhan manusia tanpa pernah meminta untuk dibalas jasanya. Tentu kalian kalau mengingat ibu kalian, ibu adalah orang yang telah menyiapkan segala sesuatu keperluanmu di rumah. Dan ibu tidak pernah meminta untuk kalian membalas jasanya. Nah, itulah ibarat alam sebagai ibu. Nah, bagaimana dalam puisi ini tadi anak-anak? Setelah kalian mengetahui isi puisi ini, tentunya kita perlu tahu bagaimana cara membaca puisi. Nah, membaca puisi itu ada dua macam. Yang pertama, membaca dengan kita membawa teks atau lebih dikenal dengan istilah baca puisi. Kemudian membaca atau melafalkan puisi ini tanpa adanya teks atau kita harus hafal atau lebih sering dikenal dengan istilah deklamasi puisi. Nah, apakah deklamasi puisi ini? Tahukah kamu, deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Contoh, menentukan jeda. Nah, dalam deklamasi, kamu harus bisa mengetahui penjedaan atau bagaimana kalian harus berhenti sejenak, berhenti agak lama. Di sini ada catatan garis miring 1, garis miring 2, dan garis miring 3. Nah, ini misalkan garis miring 2 itu adalah berhenti agak lama. Kemudian garis miring 1 itu berhenti sejenak. Kau adalah para penyelamat negeri. Nah, begitu kira-kira. Ada jeda ketika kita membaca kau, kita harus berhenti agak lama. Tapi jangan terlalu lama. Kemudian adalah kita harus berhenti. Jadi tidak boleh kau adalah para penyelamat negeri. Itu tidak boleh. Jadi dalam membaca puisi atau mendeklamasikan puisi, ada penjedaan. Sehingga kalian harus mencoba untuk melakukan penjedaan tersebut seperti kau adalah para penyelamat negeri. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini catatannya kalian bisa menggunakan tanda berhenti sebentar itu untuk bernafas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Kemudian berhenti agak lama biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Kemudian berhenti lama sekali biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Nah, di sini ada contoh deklamasi puisi. Kalian bisa simak deklamasi puisi berikut ini. Penjaga alamku, karya De Karitas. Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya. Maka engkau memeliharanya. Maka engkau merawatnya. Karena alam adalah ibumu.
Nah, anak-anak, tahukah kamu Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya? Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Nah, anak-anak, di sini kita tahu bahwa Indonesia itu memang negara yang kaya akan sumber daya alam. Beraneka jenis tumbuhan ada di Indonesia, beraneka jenis hewan ada di Indonesia, beraneka barang tambang ada di Indonesia. Namun kita harus tahu bahwa ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maka kita harus melakukan penggunaan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Kita tidak boleh seenaknya, meskipun banyak air terus kita membuang-buang air. Meskipun kita bisa membeli bensin terus kita bisa beli bensin sebanyak-banyaknya. Meskipun kita bisa membayar listrik terus kita gunakan listrik sepuas-puasnya. Itu tidak boleh karena ada kalanya hal tersebut nanti akan habis. Dan kalau sudah habis, bagaimana nasib anak cucu kita nanti? Nah, bagaimana nasib kehidupan kita nanti di kemudian hari? Maka kita harus berhemat mulai dari sekarang dan menjaga kelangsungan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, baik yang mineral maupun yang non-mineral, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Lalu, anak-anak, bagaimana cara kita mengajak orang lain untuk menjaga lingkungan? Iya, adalah dengan salah satunya membuat poster seperti yang disampaikan dalam teks bacaan tersebut. Nah, ini adalah contoh poster. Yang pertama, jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Kamu bisa membuat tulisan dalam sebuah poster tersebut dan bisa menampilkan gambar-gambar yang sesuai. Dan di sini poster yang kedua, bumiku, rumahku. Nah, bumi itu adalah rumah kita. Maka rumah itu harus kita jaga, harus kita rawat. Sehingga bumi harus kita jaga dan kita rawat. Nah, bagaimana anak-anak untuk membuat poster itu? Pertama, rancanglah sebuah poster untuk menyampaikan pesanmu pada buku tulismu. Yang kedua, tuliskan kalimat yang mewakili pesan hendak kamu sampaikan. Yang ketiga, rancanglah sebuah gambar yang akan mendukung isi pesanmu. Gunakan buku gambarmu untuk memulai memindahkan gagasanmu dari buku tulis ke kertas poster tersebut. Gunakan pensil warna untuk mempertegas pesan yang disampaikan. Bermainlah dengan paduan warna yang baik untuk memperkuat pesanmu. Nah, kira-kira cara membuat poster seperti itu anak-anak. Jadi kalian harus membuat sebuah rancangan terlebih dahulu, menuliskan pesan apa yang kira-kira akan kalian sampaikan. Kemudian membuat rancangan gambarnya. Gambar apa yang cocok dengan poster yang sesuai dengan
pesan atau tulisan yang ingin kalian sampaikan tersebut. Kemudian bisa kamu gambar di buku gambarmu. Tentunya membuat poster itu mungkin tidak sekali jadi. Jadi mungkin kamu butuh beberapa kali menggambar untuk mendapatkan gambar poster yang paling bagus. Kemudian tentunya gunakan pensil warna untuk mempercantik atau bisa untuk mempertegas pesan yang disampaikan itu yang mana. Jadi kamu bisa memberikan efek-efek pewarnaan sehingga orang itu tertarik dengan poster yang kamu buat. Tentunya kamu bisa menggunakan paduan warna yang baik, yang cocok untuk mata, yang disuka oleh banyak orang. Nah, begitu anak-anak kira-kira dalam membuat sebuah poster. Nah, kamu bisa mencobanya membuat poster dengan menggambar poster tersebut. Jangan lupa postermu direncanakan dan tentunya membuat poster itu tidak sekali jadi. Kamu bisa mencobanya berkali-kali agar mendapatkan poster yang menarik dan bagus. Anak-anak, kita sudah sampai di bagian refleksi pembelajaran. Apa yang telah kita pelajari dalam kegiatan pembelajaran 1 di subtema 3, tema 6 ini? Pertama tadi kita sudah mempelajari tentang cara deklamasi puisi. Nah, ingat deklamasi puisi adalah cara membawakan puisi yang umumnya tidak menggunakan teks puisi, melainkan seseorang yang mendeklamasikan puisi harus hafal puisi tersebut. Tentunya orang yang membawakan puisi tersebut juga harus paham tentang isi puisi tersebut agar hasil deklamasi puisi menjadi lebih baik, lebih bisa menyentuh dan bermakna. Selanjutnya anak-anak kita juga sudah mempelajari tentang membuat poster. Nah, membuat poster di sini tadi kita bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, membuat poster kamu bisa membuat rancangan poster yang ingin kamu buat berkaitan dengan pesan yang ingin disampaikan, gambar-gambarnya, kemudian pewarnaannya, kemudian tata letaknya. Dan kamu bisa membuatnya tidak hanya sekali, berulang-ulang agar kamu memperoleh hasil yang maksimal. Nah, anak-anak, demikianlah kegiatan pembelajaran tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 di kelas 4 ini. Semoga yang Pak Irwan sampaikan ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan jangan lupa untuk selalu belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jadi anak-anak, kalian harus rajin belajar. Tetap semangat meskipun melalui pembelajaran online. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.